istilah ini masih digunakan, ya, gitu ya. Jadi backlog itu housing backlog yang sering itu adalah disebut untuk merujuk pada konsep kekurangan jumlah rumah, pasokan rumah, ya, per keluarga, jumlah keluarga yang belum memiliki rumah, ya, jadi memiliki rumah, ya. Cara ngitungnya selama ini secara makro oleh pemerintah itu sederhana, berapa jumlah rumah tangga dan berapa jumlah rumah yang dimiliki oleh rumah tangga. Nah, sisanya itu yang disebut housing backlog. Dari data terakhir ya yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR tuh di sekitar 12 sampai 13 juta ya untuk kepemilikan rumah per rumah tangga. Sementara sekarang Bappenas sudah menggeser itu menjadi kekurangan kepenghunian rumah. Jadi cuma rumah sewa dan lain sebagainya tetap dihitung, ya. Dihitung tidak menjadi kekurangan rumah, gitu ya. Nah ini yang disebut backlog kepenghunian sekarang, bukan kepemilikan lagi. Nah ya walaupun memang itu masih dihitung secara statistik dari BPS ya, berapa rumah milik, berapa rumah sewa atau kontrak ya. Lalu jumlah keluarga atau rumah tangga di Indonesia dikurangi oleh jumlah tadi ya, berapa rumah yang dimiliki oleh rumah tangga dan berapa rumah tangga yang masih mengontrak atau menyewa gitu ya. Ya kalau nggak salah sekitar turun jadi 7,5 sampai 7,9 juta gitu ya. Saya lupa angka pastinya, tapi menurut saya juga masih belum relevan sebenarnya. Itu ya, tapi ya memang itu yang digunakan angka terhitungnya untuk menjelaskan ke kegentingan sektor perumahan ya dalam pembangunan nasional gitu. Ya, nah ini kalau yang di atas kan unsolved backlog ya. Nah saya mau cerita sebenarnya ada di emerging types ya. Mungkin ada beberapa yang teman-teman yang sudah familiar atau aware ya dengan tipe rumah yang baru gitu. Tapi di perkotaan, namun juga mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum gitu ya. Jadi saya coba share gitu ya pemikiran di balik ini. Slide saya berubah nggak? Berubah, Mas. Oke. Walah, kok jadi begini lagi nih? Salah, bentar. Berubah ya. Oke. Nah ini ya. Ya ini kita tahu bahwa bagaimana harga rumah di tengah kota ya. Ini saya gambil petanya di Jakarta gitu ya, karena kasusnya di Jakarta. Gitu ya. Makin ke pinggir, harganya makin terjangkau. Ya bahkan sampai keluar Jakarta gitu ya. Ini common knowledge. Semua orang udah tahu gitu ya. Ya. Karena apa? Karena jauh dari akumulasi investasi infrastruktur kota kan. Ya gitu. Sebenarnya di tengah kota pembangunan infrastruktur, fasilitas itu makin gencar bertambah. Namun di tepian itu tidak berimbang gitu ya, masih tertinggal ya, sehingga memang harga rumah bisa menurun lah gitu ya, tidak semahal di tengah kota. Namun yang kita perlu pahami bahwa rumah tangga yang bertinggal di tepi atau bahkan di luar kota dan harus bekerja di tengah kota, itu mereka memiliki biaya commute ya, transport yang besar, lebih besar bahkan ya. Lalu juga mereka pada saat membeli mereka punya cicilan, betul ya. Mereka nyicil dan juga selama nyicil tentu mereka juga mulai terbebani pajak PBB ya. Nah
Belum lagi adalah pengeluaran rumah tangga untuk pangan dan non-pangan. Ya, data BPS menunjukkan pengeluaran untuk pangan di daerah rural, ya pedesaan, itu lebih tinggi daripada yang bukan pangan. Ya, seperti sekolah, kesehatan, dan lain sebagainya. Ya, pengeluaran untuk rumah tangga ya. Namun, tentunya kita juga bisa harus pahami bahwa pengeluaran itu juga tidak sedikit bagi rumah tangga khususnya yang berpenghasilan rendah gitu ya. Jadi mereka tidak mampu untuk memiliki rumah, ngontrak pun juga udah mahal ya. Saya dengar tidak dari teman-teman ada yang ngontrak di Jakarta, ada yang ngontrak di kota-kota besar lainnya gitu ya, dan itu tidak murah. Lalu kalau dia harus masyarakat berpenghasilan rendah itu ada di tepi, kita seringkali dalam melihat kebijakan ya mereka bisa beli rumah ya. Rumus universalnya kan 30% dari pendapatan rumah tangga. Betul ya? Teman-teman pernah dengar nggak tuh? Pernah? Ada yang dengar? Kalau misalnya cicilannya 300.000 per bulan, gajinya 1 juta, oh dianggap mampu nih, nggak beban kok, gitu ya. Itu adalah rumus ya, rasio universal ya. Sebenarnya itu dihitung pertama kali di Amerika dan Kanada ya. Itu kenapa ada yang menyebutnya sebagai Ontario rasio ya, karena ditetapin waktu itu di Kanada, di Ontario. Mungkin tahun 50-an ya. Memang tradisi di Amerika Utara itu bukan memiliki rumah, membeli, tapi menyewa. Ya, jadi rent price itu 30% dari monthly income, pendapatan ya per bulan gitu. Nah, cuman sering yang kita nggak tahu tuh adalah justru yang di sebelah kiri gitu ya. Dia harus ada commuting ya. Yang sebenarnya commuting cost itu juga masuknya ke non food expenditure ya di bawah. Ya. Nah, mereka juga harus hidup, makan, minum, bayar listrik, air mungkin kalau pakai pump ya dan lain sebagainya, anak sekolah, pulsa, Zoom ya buat Zoom ya seperti ini. Tapi juga yang paling kita lupa itu adalah property tax. PBB udah mulai mereka harus bayar kalau mereka beli. Ya, nah ini yang jadi menyebabkan sebenarnya berat. Nah, yang saya merahin berikutnya adalah masalahnya monthly income mereka kan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah, ya. Nah, yang menjadi mengerikan sebenarnya itu adalah saving for social security. Ya, walaupun sekarang kita ada BPJS dan lain sebagainya, ya, tapi memang bagaimanapun masyarakat kita secara kultural harus memiliki uang, ya, tabungan, ya, apapun itu bentuknya untuk social security. Dan jika memang penyediaan rumah secara nasional masih seperti ini, ya ke samping, ya tentu si pembeli ya dia bisa beli memang gitu ya. Tapi saving for social security mereka pribadi, individual atau rumah tangga pun jadi makin berkurang. Nah ini yang memang itu mengapa mereka tuh agak enggan untuk misalnya ke samping ya, untuk sulit membeli juga ya, ragu ya. Saya berapa kali sering naik ojol gitu, naik motor, saya ngobrol aja terus sama drivernya gitu ya. Terus mereka lebih memilih ngontrak di Jakarta gitu ya. Walaupun mereka waktu itu ditawarin cicilan untuk membeli rumah, tapi ada ini di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah tahu ya, daerah situ ya. Balaraja itu ya. Bilang ya dia hitung. Dan hitungan ini ya memang ternyata yang di sebelah kiri memang 11-12 lah, serupa dengan apa yang mereka pikirin. Gitu ya. Belum termasuk masalah capek. Ya, capek banget Mas, gitu kan. Akhirnya lebih baik saya ngontrak pelan-pelan di kampung kota, ya,
Nah, nanti malah mungkin itu buat saving social security mereka sebenarnya. Apakah itu nanti pulang kampung, ke kampung orang tuanya atau dan lain sebagainya ya. Di kemudian hari, bukan cepat. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana sebenarnya MBR ini bisa bertinggal di tengah, ya kan? Gitu. Sehingga apa, community cost mereka lebih rendah, installment fee, cicilan mereka ya bisa nggak lebih rendah, property tax-nya pun juga harusnya bisa lebih rendah. Tapi itu kan kayak membalikan kondisi ya. Ya mungkin nggak nih dari yang tadinya begini jadi begini. Nah ini yang sebenarnya menjadi tantangan perkotaan, pengembangan wilayah perkotaan. Satu lagi ya memang kalau kota kita itu terus teraglomerasi secara horizontal, satu hal yang kita selalu lupa itu adalah isu ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan. Hal yang menarik mungkin out of topic ya, tapi saya pikir ada hubungannya ya. Adalah fenomena yang terjadi perang Ukraina dan Rusia ya. Gitu. Bagaimana ketergantungan energi Eropa itu ke Rusia misalnya ya. Itu menjadi isu kedaulatan energi benua Eropa ya, daratan khususnya gitu ya terhadap kepada Rusia gitu. Nah, karena apa? Karena mereka nggak minim sumber energinya. Kembali ke kasus ini, pada saat kedaulatan pangan kita itu tergantung dari impor luar negeri, karena sawah atau lahan pertanian kita yang produktif itu berganti menjadi rumah murah, yang ternyata juga akhirnya kurang lebih juga nggak murah juga bagi target sasarannya, yaitu MBR, kita juga terancam sebenarnya lambat namun pasti kedaulatan pangan kita. Ya, padahal itu juga sama-sama kebutuhan primer nih, teman-teman, ya kan? Gitu. Nah ini memang banyak hal yang perlu kita pikirkan dalam hal perumahan, dan juga pengembangan wilayah perkotaan. Ya. Tantangannya di sini sebenarnya. Ya. Ini mungkin teman-teman dari PWK sudah tahu, gitu ya. Sudah paham lah ini dari zamannya Chicago School ya, tahun 20-an. Ya. Dari yang konsentrik, terus apalagi satu lagi ya, saya lupa tuh, ya Hoyt gitu ya. Dan yang sekarang yang mungkin yang udah lebih ke arah polisentrik ya. Ya, di mana CBD, Central Business District itu ada di tengah gitu ya. Lalu makin pinggir itu adalah untuk industri gitu ya, dan pertanian gitu ya. Namun pada kenyataannya ya ini bagaimana kampung kota itu memang selain memang ada isu historis ya, sebelum merdeka mungkin kalau kasusnya di Indonesia mereka sudah ada lebih dulu sebelum republik ini berdiri misalnya ya, tapi mereka hadir di sela-sela ya pembangunan kota ya, yang basisnya positivistik atau modern ya, gitu ya, CBD di tengah, lalu ada expensive and modern housing di tengah karena memang harganya mahal gitu ya. Namun kita bisa lihat bagaimana ada informal urbanism ya, gitu ya, di tengah-tengah kota gitu ya. Nah ini yang sebenarnya saya kotakin merah di atas. Ya, mereka hadir sebenarnya. Nah itu tadi, sebenarnya mereka hadir untuk mengakomodasi kebutuhan hunian MBR yang tadi. Kalau dia miliknya itu ada di pinggir, karena mampunya hanya di tepi, bahkan di luar kota, ya, yang hidup mereka tidak lebih sejahtera sebenarnya. Gitu. Karena pengeluaran mereka akan jauh lebih banyak. Ya kan, pengeluaran secara ekonomi, financial, ya, dari pendapatan mereka, atau juga dari tenaga dan waktu commute mereka, ya, yang mereka habiskan di jalan gitu ya. Mungkin di jalan subuh, habis sholat subuh, mandi, jam 5 gitu ya, wangi, udah cium istri wangi, begitu sampai kantor, lecek udah, ya kan. Tenaganya gue udah capek, gitu kan. Bagaimana mereka mau berkarya secara produktif sebenarnya dari tengah kota. Ya. Nah ini mereka hadir nih, ya, kampung-kampung kota yang padat ini di tengah untuk sebagai alternatif solusi hunian terjangkau bagi mereka. Ya walaupun kondisinya pun juga tidak baik ya, tidak sempurna, tidak baik, namun ini yang mereka anggap oke gitu ya.
Nah, ini memang perlunya nih yang ada di kanan dan kotak merah di kanan dan di bawah, ya, CHIP social housing, ya. Lalu ada infrastruktur nih, fasilitas ya, yang akhirnya bisa dinikmati bukan hanya oleh yang berduit ya, yang bisa tinggal di expensive and modern housing, tapi juga kalau di tengah itu bisa dinikmati oleh cheap social housing ya. Ini saya ambil dari Rudewich ya tahun 2020 ya, yang memang sekarang kota-kota di dunia itu berusaha mati-matian untuk menciptakan social inclusion dan menjamin right to a city ya, hak mengkota ya, bagi tidak hanya bagi yang berpenghasilan tinggi tapi juga sampai ke seluruh warga negara gitu ya. Masih kelihatan nggak, Mbak? Slide saya udah berubah? Masih, Pak. Oke. Saya khawatir soalnya tiba-tiba udah jelasin capek-capek slide-nya nggak ganti soalnya. Nah, ini sebenarnya menjelaskan bahwa bagaimana adanya coexistence ya dari kampung ya, di Indonesia, gitu ya. Nah, ini memang menjadi salah satu sebenarnya fenomena kampung kota itu ya, itu menjadi salah satu permukiman ya yang harusnya dianggap sebagai coexistence sebenarnya, gitu ya. Karena bagaimanapun pertama ya affordable housing bagi mereka yang belum mampu gitu ya. Lalu juga nomor 2 sebenarnya mengurangi cost ya dan waktu tempuh ya, dan pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan. Dan yang ketiga sebenarnya memberi kesempatan mereka untuk memperbaiki hidup. Betul ya? Tidak sedikit bahkan di luar negeri pun kota-kota itu dibangun oleh imigran. Ya. Ya, kalau di New York tuh terkenal ya, misalnya kayak Yahudi ya. Di Queens, Bronx, Harlem itu kulit hitam, Manhattan kulit putih, ya, Tribeca dan sekitarnya, dan lain-lain ya. Di dalamnya tuh ada Little Italy, ada daerah Hispaniknya juga, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi bukan artinya bahwa kota itu harus membuka kesempatan bagi imigran, bagi pendatang, ya, untuk mengadu nasib. Mau nggak mau. Atau juga ternyata mereka juga yang ngebangun. Gitu ya. Kota-kota seperti New York, apalagi Melbourne, Sydney, Jepang mungkin nggak kayak Tokyo ya, kebanyakan memang lokal ya. Tapi yang biasanya ada di negara-negara barat ya, London pun juga sama, Paris ya, itu dari Afrika bahkan ya, Paris ya, banyak. Prancis pun juga sekarang jumlah imigran dari Afrika itu jauh lebih besar daripada orang lokal ya. Nah, ini sebenarnya bahwa ini bagaimana sebuah negara, kota atau bahkan negara itu juga dibangun oleh imigran. Dan kampung kota ya, itu adalah tempat pertama kali mungkin menyediakan affordable housing supaya para imigran ini ya mungkin ada yang sekolah di Jakarta gitu ya, lalu setelah selesai sekolah dari kos-kosannya mungkin ada di kampung kota ya, sama kayak di UI itu Depok belakangnya ada kukusan ya. Ya Mbak Aring ya sama Mbak Dela, betul ya gitu ya. Iya, Ya kan? Ya, itu kan foothold pertama kali ya, pijakan kaki pertama kali tuh sebenarnya orang dari daerah. Ya kan? Di situ. Nah, setelah lulus ya mungkin mencari kerja, bisa pulang kampung atau mencari kerja di kota yang memang sudah familiar selama kuliah. Gitu ya. Nah, ini jadi sebenarnya harus dilihat sebagai entitas urban yang coexistence dengan pembangunan kota modern lainnya. Oke. Cuman realistis nggak nih bekerjanya, ya kan? Gitu ya. Nah, ini kan memang harapan, ide gitu ya. Tapi realistis nggak? Nah, ini mungkin terutama teman-teman yang dari kelompok ilmu perumahan permukiman ya. Ini memang saya menggunakan istilah yang disampaikan oleh John F. Turner tahun 1976. Ya, beliau sudah hampir 5 abad ya. 5 dekade, sorry.
50 tahun yang lalu, itu tahun 68 pertama kali dia memperkenalkan konsep-konsep ini, dan sekarang memang tetap menjadi salah satu teori di dunia untuk menjelaskan isu urbanisasi, masalah-masalah perumahan terutama di kota besar ya. Gitu. Saya mulai pertama kali dengan istilah bridgeheader ini. Bridgeheader itu sebenarnya istilahnya itu diambil dari militer ya di Inggris gitu ya, terutama pada saat menyerang Normandy Perang Dunia Kedua ya. Jadi disebut bridgeheader gitu ya. Itu begitu turun dari kapal perang ya, masih di laut nih, mau masuk ke pantai ditembakin sama tentara Jerman ya Nazi itu. Nah ini yang disebut istilahnya bridgeheader. Sama kayak migran pertama kali. Dia masuk ke kota, tadi mungkin disampaikan sama Mbak PJ ya, gitu ya. Turun di stasiun Senen tuh kebanyakan, ya, kalau di Jakarta. Nah, lalu pertama kali nih mendarat. Nah, dia mencari, pertama kali dicari itu adalah survival, bertahan hidup. Hunian itu hanya sebagai shelter dulu sementara waktu, sambil menunggu perbaikan hidup yang signifikan ya. Nah, istilah itu bridgeheader. Setelah itu, jika memang mengalami peningkatan pendapatan atau peningkatan kualitas hidupnya, ya pekerjaan sudah mulai dapat walaupun part time, ya tapi udah mulailah ada. Kalau dulu mungkin sangat-sangat serabutan pada saat di era bridgeheader, ya. Nah ini masuk disebut consolidator oleh Turner. Dia udah punya aset sebenarnya, ya, gitu ya, duit segala macam. Nah dalam program di Indonesia relatif ya itu rusunawa ya. Jadi masuknya ke rusunawa deh kalau bisa, udah mulai ada pendapatan, mulai ada ini segala macam ya. Ya biasanya di setel marginnya itu, plafonnya itu adalah 4,5 juta per bulan ya. Silakan bisa mendaftar. Nah kalau udah nambah lagi nih, duit pundi-pundinya membesar gitu ya, udah mulai dari tadinya part time, honorer, lalu masuk ke pegawai tetap misalnya. Seiring berjalannya waktu, ya mungkin bisa masuk ke rusunami, ya consolidator, ya. Nah, tapi yang tahap kedua nih, dia udah bisa punya, ya. Walaupun dalam peraturan Menteri PUPR ditetapkan maksimal 7 juta, namun dari hasil kajian saya dan tim, ya memang kalau di Jakarta khususnya itu bisa sampai 11 juta per bulan, ya. Ini nggak mudah ya, gitu ya, untuk bisa naik ke sini gitu ya. Bahkan itu minimal kadang. Ya, karena tadi nanti ada beban-beban nih. Selain masalah harga unitnya, tapi juga setelah itu ya ada biaya utilitas, ada IPL ya, sinking fund untuk maintenance bangunan, belum kalau ada parkir ya dan lain sebagainya. Ya, sehingga memang beban dari pendapatan keluarga atau rumah tangga itu jadi membesar gitu ya. Nah, kalau udah jadi sultan ya memang bisa disebut status seeker ya, apartemen ya. Mungkin nih yang tingkatannya sudah ada di daerah-daerah mana nih ya kalau di Jakarta ya. Pluit, Setiabudi, Senopati gitu kali ya, gitu ya. Nah, ini disebut status seeker oleh Turner ya. Nah, ini udah high income sih. Ini udah ke atas lah ya. Kalau dalam kelompok pendapatan dari ilmu ekonomi itu mungkin desil 9-10 kali ya. 8-9-10 udah bisa masuk kemari. Harapannya sudah bisa masuk ke apartemen. Ya. Nah yang jadi masalah itu adalah peningkatan pendapatannya ini yang seringkali tidak setara. Ya. Gitu. Bisa nggak dia masuk? Ya. Dan biaya hidup. Jadi pendapatan dan pengeluaran ya sebenarnya. Ya. Ini yang seringkali tidak semulus idenya, realistisnya, ya. Nah, jadi bisa dibilang bahwa, nah ini yang mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya, istilah housing career, ya, housing career. Ya, jadi dari yang mungkin kalau karir itu dari bawah sampai atas kan, dari mungkin tanda kutip jongos sampai majikan, ya jadi bos, ya, naik ke atas itu seringkali gagal, ya, karena unaffordable housing market.
tanahnya makin mahal, biaya pembangunan konstruksinya, bahan bangunan, upah buruh segala macam, ada inflasi naik, sehingga tidak bisa dipenuhi dengan mudah oleh rumah tangga dengan kenaikan UMR aja misalnya, atau kenaikan gaji. Nah ini memang jadi agak sangat sulit. Ya, bisa sama sekali tidak tercapai housing career-nya, atau waktunya menjadi lebih lama. Ya, nah ini karena rata-rata adalah housing price yang meningkat, land price-nya juga apalagi, ya. Gitu ya. Kalau apa tuh kalau misalnya beli satu kafling makam di Duku Atas kali ya, itu bisa seharga mobil kali, ya. Gitu ya. Karena udah mencapai harganya tuh bisa sampai harga pasarnya itu bisa sampai 100 juta kali ya, gitu ya di sana. Jadi berat nih memang di situ. Berat. Nah ini memang penelitian kami ya, orang migran masuk itu kami menyebutnya bukan lagi sekedar bridgeheader, tapi kami menyebutnya di tahun 2019 itu kayak disebut kinder campers. Kalau bridgeheader, dia seakan-akan dia bisa ngontrak pertama kali, ya kan? Dia tinggal di rumah orang, gitu. Bagaimana kalau yang nggak punya duit? Lebih parah lagi ke finansialnya. Nah ini kami sebut kinder campers. Jadi kayak orang camping gratis ya, melalui hubungan kerabat. Ya, jadi kalau kita lihat itu kenapa kampung-kampung kota, kebetulan penelitiannya memang ada di 5 kampung kota Jakarta dengan tingkat migrasi paling tinggi yang kami teliti di situ. Ya, tahun 2019 itu memang hubungannya basisnya adalah kedaerahan atau keluarga sama sekali, masih kerabat gitu ya, masih ada hubungan saudara gitu ya di situ. Paling sebulan 2 bulan, habis itu dia bisa ngontrak di kampung yang sama gitu ya, dia nggak keluar kampung gitu dulu. Kenapa? Karena ada relasi sosial antar kelompok itu gitu ya, yang baru datang sama yang udah datang gitu di situ, ya kan? Karena memang masih belum secure pendapatannya. Migrasi mereka belum terlalu jauh, belum bisa langsung ke Rusunawa. Mereka keluar 1-2 bulan, ya karena rumahnya kecil juga kan. Kalau nambah 1 orang, 2 orang saudara, itu udah privacy di dalam rumah juga terganggu, ya kan? Mereka nggak enak, mereka kontrak di kampung yang sama. Itu mengapa kampung-kampung kota kita itu terdensifikasi, padatnya makin lama makin tinggi, gitu ya. Mereka yang dipertahankan adalah hubungan sosial, ya, saling jaga, gitu. Ya, saling bantu, ya, di situ. Nah, pada saat mereka fail untuk ke Rusunawa, mereka oper tuh hasil penghasilan itu mereka ke kampung, ya. Kebetulan dari beberapa responden yang pada saat kami lihat ya, itu bangun rumahnya bisa di kampung ya, dan itu meningkatkan harga properti di kampung juga karena duitnya dipakai buat betulin jalan ya kan, infrastruktur, akumulasi infrastruktur itu duitnya tuh lari dari kampung-kampung kota besar ya kan ke daerah-daerah di kota-kota yang lebih kecil gitu ya, asal kampung mereka gitu ya, dan pelan-pelan juga meningkatkan harga properti mereka tuh di kampung ya, seperti itu ya. Itu istilahnya remittance ya, duit balik ke kampung gitu ya. Nah, dia tidak masuk ke dalam consolidator, tapi sebenarnya tidak juga disebut bridgeheader lagi gitu. Itu yang kenapa kami coba namai quasi bridgeheader gitu ya, gitu. Nah, jadi kayak semu bridgeheader, dia bisa jadi consolidator, tapi konsolidatornya bukan di kota tersebut, mungkin konsolidatornya di kampung mereka gitu ya. Tapi fenomena yang dipotret di bingkai di kota besarnya, dia kami istilahkan itu dengan quasi bridgeheader. Atau akhirnya mereka tidak masuk ke Rusunawa, mereka mungkin belinya di pinggir tadi ya, fenomena yang donat yang saya sampaikan tadi di slide sebelumnya ya. Mereka memiliki nih di tepi, let's say di Bojong kalau di Jakarta, atau di mana Balaraja tadi seperti ojol ya, gitu ya. Namun mereka akhirnya juga ngeren ya, ngeren itu apa ya, ngontrak
di tengah kota. Ini yang disebut dual home ownership. Ya. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Ternyata ini pun terjadi di Australia. Ya. Jadi kalau kita pelajari jurnal-jurnal terkini yang membahas tentang perumahan di Australia, tren ini mulai bertambah. Ya, mereka ada jadi ya di pinggiran, ya, ada dual home ownership. Rental itu pada saat weekdays, weekend itu ada di suburb rumah mereka aslinya. Atau sekaligus mereka kontrakin sebagai aset. Ini yang oleh Kementerian PUPR dianggap sebuah salah apa namanya itu? Salah sasaran. Ya. Saya tidak mau masuk ke dalam isu politiknya salah sasaran atau tidak, ya. Tapi ini adalah fenomena merumah dan bermukim sebenarnya, bertinggal dan bermukim warga kota sebenarnya. Ya. Tapi dia kerja yang rental di inner city nih, gitu ya, untuk bekerja di kota. Nah ini yang sering nih untuk underserved population, ya, yang memang masih tanggung, ya, gitu. Masih nanggung daripada tsunami, ya kan. Belum juga banyak konfliknya ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya, gitu ya, konflik di tsunami ya. Ada yang masalah parkir, ada yang masalah narkoba, prostitusi terselubung, macam-macam lah, ribut sama pengelola gitu ya. Nah, itu udahlah, mendingan udahlah ada di pinggir, nyicil rumah tapi sambil ngontrak. Begitu udah nyicil yang rumahnya itu dikontrakin di pinggiran gitu ya. Kontrakannya itu buat bayar cicilan. Sementara yang pemilik rumahnya tetap ngontrak di mana di tengah kota. Ya. Walaupun juga ada yang kebalik. Mereka punya kontraktuan tanah kampung-kampung kota itu mengontrakan asetnya di kampung kota, mereka bisa tinggal freehold-nya itu di suburb, gitu ya. Nah ini memang cara bermukim, ya. Nah ini memang ada beberapa hal yang menjadi sangat penting ya untuk kita telusuri ya. Yang pertama itu adalah masalah unaffordable housing price, dan kadang kita juga misleading nih menggunakan affordability index nih, yang 30% tadi. Begitu developer jual harga 150 juta misalnya di Jabodetabek rumah tapak, penghasilannya cicilannya cuma 1,6 juta kok gitu kan. Berarti kan 5 jutaan orang yang nyicil bisa nih gitu kan, 4,5 juta, 5 juta gitu masuk kok gitu. Tapi kan sisanya itu kan mereka harus bagi-bagi untuk kebutuhan mereka sendiri kan, yang lain. Gitu. Kalau anak belum punya anak, kalau udah anak ketiga, 5 gitu kan, susah juga bagi mereka untuk bisa memenuhi cicilan tersebut. Gitu. Lalu berikutnya faktornya apa sih? Yang ketiga adalah ya mungkin ada tenur baru ya, pemilikan baru dan tipe baru nih, ya, yang memang bisa adaptif dengan kondisi ekonomi dan demografi yang ada dari masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah di bawahnya. Jadi mungkin saya masuk cepat-cepat aja ya. Pertama masalahnya tuh adalah harga rumah. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya, atau mungkin belum pernah tahu juga ya, bahwa ternyata harga rumah kecil ya tipe sederhana itu mengalami indeks kenaikan yang paling tinggi daripada yang mahal. Rumah yang mahal gitu ya, dengan ukuran paling besar gitu ya, large gitu ya. Ini saya rangkum dari data dari Bank Indonesia ya, karena mereka mengeluarkan indeks harga rumah ya dari tahun 2012 sampai sekarang ya. Namun kalau kita lihat sampai nanti tahun 2045 Indonesia emas, kita bisa lihat nih bahwa yang derajatnya aja ya, kalau saya dihitung pakai Y sama dengan sekian ya, rumus matematiknya ya, modelnya, itu aja udah kelihatan bahwa sebenarnya yang rumah kecil itu peningkatannya tuh akan bisa sampai ya cukup tinggi ya gitu ya. Itu bisa sampai 3,5 kali lipat dari harga tahun ini misalnya ya. Ya, nah ini aja kalau yang rumah sedang, ukuran sedang ya. 45, 72, 60 gitu ya rumahnya. Ya itu sekitar sekian, ya 2 kali lipat. Sementara kalau yang
total ya, nasional ya, rata-rata ya, kalau kita ambil dari semua harga, kita cari mediannya, itu 2 kali lipat lah ya, hampir sama kayak yang rumah menengah. Dan yang paling mahal rumah besar itu 1,5 kali lipat. Nah, kalau kita lihat dari fenomena ini, tentunya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi target sasaran rumah kecil, itu akan menjadi sangat sulit nih ya, di 20 tahun ke depan. Indonesia emas nih, 2045. Karena kenaikannya 3,5 kali lipat harganya, seperti itu. Ini menggunakan regresi linear aja peramalan, yang tidak terlalu, bukan hedonik ya, gitu ya. Nah, ini yang perlu dilakukan sebenarnya, ya, supaya melandai harganya tidak seperti yang sebelumnya ini. Ya, kita harus menjadikan ini. Ya, gimana caranya supaya kenaikannya tidak terlalu berat ya. Cuman 2 kali lipat. Kita nggak bisa menyangkal bahwa harga rumahnya nggak bisa naik kan. Ya, karena ada faktor inflasi dan lain sebagainya. Ya, tapi kenaikannya tidak sampai 3,5 kali lipat. Bisa nggak kalau sampai 2 kali lipat misalnya? 1,5 ya. Kalau yang merah ya, yang middle ya, tadi 2 kali lipat jadi 1,5 ya. Kalau yang kaya ya saya nggak hitung ya, karena ya udahlah gitu, mereka mampu kok gitu ya, karena mereka berpenghasilan tinggi, jadi artinya kalau kenaikannya lebih rendah ya mereka pasti akan bisa purchase. Nah, ini adalah fluktuasi sebenarnya, kenaikan yang ada gitu ya. Masalah utamanya jika dikaitkan dengan harga rumah tadi ya, ini tren kenaikan, persentase kenaikan UMR-nya bisa lebih rendah. Yang misalnya mungkin di tahun-tahun sebelumnya naik bisa sampai 10%, tapi makin lama 8%. Bukan nggak naik ya UMR-nya, tapi kenaikannya, ya, growth-nya, itu jadi 8, jadi 7, 6,5 gitu ya. Nah, ini gimana ngubernya nih? Gitu ya, di tahun 2045. Jika memang kalau dari tren kenaikan UMR atau UMP yang ada, itu tidak semenjanjikan kenaikan harga rumah kecil, gitu ya. Nah, ini bahaya nih, gitu ya. Nah, ini yang memang menjadi pertanyaan sih sebenarnya bagi kita. Nah, itu yang 1A ya, gitu. Ya, jadi ini ada masalah sebenarnya, bahwa dari sisi housing supply dia naiknya bisa 3,5 kali lipat, ya, kalau tidak ada sebuah treatment, ya, bisa melandaikan grafiknya, ya, linear 3,5 kali lipat. Tapi UMP atau UMR-nya itu nggak seperti itu, jauh lebih rendah. Ini pasti akan mengalami kesulitan ya MBR untuk mengakses rumah. Lalu yang 1B ini, misleading affordability index ya. Nah, ini 30% nih monthly income. Nah, ini tadi saya cerita, Mbak Mas ya. Jadi bagaimana kita lihat kalau pengeluaran orang urban, orang kota ya, rumah tangga di kota ya. Ini dari BPS di tahun 2001 sampai 2020 nih. Saya coba kumpulkan, lalu saya lihat, bener nggak sih buat rumah tuh 30%? Gitu ya. Kita lihat bahwa yang biru itu food, yang orange ya, kecoklatan itu buat yang bukan makanan, yang abu-abu itu buat perumahan. Ya. Nah, ini semuanya kalau kita lihat relatif di bawah 30%. Ya. Kita bisa lihat ya. Nah, ini titik transformasinya itu di tahun 2003 untuk yang urban, di mana pengeluaran untuk non-food ya, sekolah, pulsa, transportasi, segala macam itu lebih kecil dari makanan dan minuman ya. Itu tahun 2003 di urban expenditure. Tapi housing expenses-nya masih less than 30%. Ya. Ini angka sakralnya nih, ya, seringkali seperti itu. Walaupun terus meningkat, ya, mudah-mudahan bisa. Ya. Kalau yang rural, sepertinya lebih parah lagi. Ya, food itu masih lebih nomor 1. Non-food, termasuk housing, itu lebih rendah dari pangan. Ya, buat makan dulu. Nah, kita bisa lihat 30%-nya masih jauh di bawah. Ya. Walaupun ada tren meningkat. Hal yang menarik dalam diskusi dengan beberapa pakar gitu ya, baik di dalam dengan luar negeri, memang
fenomena ini terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena ruralnya pun mengurban nanti suatu saat. Ya, yang tadinya mungkin Balaraja itu rural, sekarang sudah menjadi urban, gitu ya. Mungkin sekarang geser lagi ke mana tuh? Di mana tuh? Semakin ke barat lagi mungkin ya, antara Anyer dan Tangerang misalnya, ada lagi daerah setelah itu mungkin rural kali ya. Tapi nanti suatu saat di tahun 2045 jangan-jangan udah jadi urban juga gitu ya, dibangun macam-macam ya segala. Nah ini akhirnya kenapa trennya antara rural dan urban bisa meningkat. Nah ini kalau digabung ya relatif seperti ini masih 30%, walaupun tren untuk pengeluaran perumahan itu masih mendekati 30% lah meningkat suatu saat. Gitu ya. Nah ini kalau secara total di kita itu urban dan rural itu di tahun 2011 di saat pengeluaran buat makan itu di sebelum 2011 itu lebih banyak, di setelah 2011 non food expenditure untuk household itu lebih rendah gitu ya. Nah ini kalau digabung ya tadi saya superimpose tuh rata-rata tuh ya 30% tuh masih di bawah gitu ya, yang merah-merah tadi ya, mau itu gabungan, mau itu rural sendiri atau urban sendiri gitu ya, masih tetap di bawah 30%. Untuk, nah ini saya pikir terlalu optimis kalau misalnya pemerintah masih menghitungnya itu ke rasio keterjangkauan itu di bawah 30% ya, terutama buat MBR gitu ya, karena apa namanya ya mereka susah gitu untuk membayar cicilan nantinya ya gitu. Nah ini atau karena biasanya kita ngelihatnya langsung potong kompas 30% kali pendapatan keluarga, apa mungkin kita menggunakan pendekatan residual income. Residual income itu ya udah satu keluarga dikurangin dulu semua pendapatannya untuk kebutuhan yang bukan rumah. Nah mereka mampu buat rumah tuh berapa gitu ya, karena tentu di situ ada makanan yang lebih urgent ya, sandang juga lebih urgent ya, kalau nggak bisa meninggal atau ditangkap polisi. Sekarang juga kesehatan dan lain sebagainya gitu ya, pendidikan anak, transport dan lain sebagainya. Nah ini sisanya berapa sih buat rumah. Nah dari situ mungkin baru ketahuan berapa cicilan dan kalau harus subsidi itu berapa. Nah selama ini kita potong kompas, yang akhirnya yang beli adalah yang mampu aja kan 30%, karena developer dia pasti akan lepas aja kan, yang penting dagangan saya laris. Nggak bisa disalahin karena mereka badan usaha ya, bukan yayasan gitu. Tapi apa namanya target sasarannya jadi tidak tercapai kan gitu ya kan. Harusnya buat MBR jadinya mungkin kelas menengah dipredator oleh kelas menengah ke bawah ya. Nah berikutnya itu adalah isu kemiskinan ya, ini masalah kesejahteraan. Jadi bagaimana sebenarnya kita melihat sistem penyediaan rumah kita tidak bisa lagi secara teknis saja gitu, tapi juga kita mesti melihat itu adalah bagian dari kebijakan kesejahteraan rakyat gitu ya. Kita bisa lihat ya seperti ini ya, poverty. Nah ini bisa lihat housing backlognya ya, itu bisa sampai 3,5 kali lipat ya Mbak Mas ya gitu ya. Untuk skenario moderat aja ya segitu, 3,5, kalau nggak ada intervensi apa-apa ya 3,5 kali lipat, sama kayak harga rumah tadi ya, rumah sederhana ya. Ini perlu ada nih significant intervention apapun itu bentuknya ya, sampai secara gradual dari tahun 2019 atau tahun 2020 itu ya, untuk bisa neken ya, sampai paling nggak 2 kali lipat nih ya, apa hanya sekitar 2 kali lipat saja gitu ya, hampir 2 kali lipat. Nah ini subsidi FLPP nih, kita bisa lihat berapa negara sudah mengeluarkan duit per rumah per unit ya. Sampai tahun 2019 itu kalau harga rumahnya 150 juta, subsidinya itu bisa hampir 150 juta. Bayangin aja tuh uang negara ya. Walaupun dengan sistem pembayaran dengan bank, uang itu diharapkan memang bisa kembali ke negara. Cuman waktunya kan tenornya 20 tahun. Lama juga gitu ya.
Tapi kita bisa lihat sampai 2045 kalau harga rumahnya naik 3,5 kali lipat ya dia bisa jadi hampir 3 kali lipat juga naik subsidinya ya, dengan regresi linear. Jadi berapa beban APBN kita sebenarnya untuk melakukan subsidi ini rumah terus, gitu kan? Kalau APBN kita bertambah terus angkanya, ya surplus terus, ya ekspor kita lebih baik dari impor. Tapi sepertinya itu juga skenario terlalu optimis. Kalau ternyata kita bisa maju semaju ekonomi kita semaju Cina misalnya sekarang, ya gitu ya. Itu terlalu optimis dan mimpi lah gitu ya. Growth-nya harus berapa kali? Nah, ini beban kita nih, beban negara. Sama ini buat MBR. Subsidi cost, ya, yang harusnya mungkin bisa buat kesehatan, bisa buat pendidikan yang lain, tapi ini rumah juga ternyata mau menuntut ini. Gitu ya. Subsidi terus semua. Dan ini ada cicilan UMR, ya, dan lain sebagainya. Nah ini naik, sama, rata-rata, ya. Minimum wage-nya, ya akhirnya kayak garis paralel nggak ya, Mbak Mas ya? Ya. Jadi antara cicilan, minimum wage, monthly income gitu ya, nggak ada yang bisa akhirnya benar-benar motong gitu ya. Sehingga bisa suatu saat minimum wage, monthly income itu suatu saat bisa kenaikannya itu memotong cicilan. Ya akhirnya begini-begini juga akhirnya. Jika tanpa ada intervensi. Ya. Situ. Ini pun juga kalaupun lewat regresi yang eksponensial pun juga ternyata tidak bisa ini juga nih. Ini masih harus ada yang signifikan nih, gitu ya. Gitu. Dengan sistem jual beli seperti sekarang gitu ya. Jadi bayangin aja sangat sulit. Nah ini kalau kita ngelihat dari housing, faktor-faktor yang menentukan dari housing backlog ya. Ini variabelnya saya lihat, saya ambil dari beberapa jurnal terkini ya, menghitung faktor-faktor ya. Jadi pertama berapa sih orang miskin, lalu berapa sih harga rumah yang ditetapkan, berapa ability to pay, real ya, primer ya, yang bisa dilakukan oleh dilakukan oleh MBR ya, Gini coefficient dan population density. Karena population density juga menentukan kelangkaan tanah ya, ketersediaan tanah di kota ya. Makanya dihitung population density-nya. Ya, tapi kalau kita lihat dari tahun 2015 sampai 2019 ya, yang kita lihat itu yang selalu di bawah top value-nya itu di bawah 0,05 ya, sehingga confidence ratio-nya bisa dapat 95% dan konsisten dari 5 tahun terakhir yaitu memang ability to pay dan number of poor household ya. Walaupun ini keduanya adalah bisa kita lihat variabel yang multikolinier ya. Ya kalau miskin ya ability to pay-nya rendah, kemampuan membayarnya. Ini jadi satu variabel ya. Jadi artinya bahwa memang kemiskinan ya, dan population density ya. Tanah ya gitu. Tanah itu juga langka karena makin padat orang ya, di situ. Population density pun ternyata juga menyebabkan faktor housing backlog di 5 tahun terakhir ya. Nah, yang berikutnya ini adalah regulasi ya yang dibahas ya, kolaborasi antar instansi pemerintah segala macam ya. Ini juga menjadi satu hal ya. Kita bisa lihat loh bagaimana ternyata penyediaan perumahan ya dengan dari APBN ya. Apakah itu rusunawa, apakah itu rumah khusus, apakah itu rumah swadaya, apakah itu rumah komersial dan rumah umum ya gitu ya. Bagaimana sebenarnya kalau kita lihat nih sebelum ya Mas Mbak ya. Ini dari anggaran ya, saya lihat ya. Dari jumlah unit. Jumlah unit itu memang berdasarkan anggaran APBD yang dialokasikan. Ya. Memang di tahun 2020 saya nggak gunakan karena ada isu COVID ya, sama 2021, sehingga memang itu di luar kewajaran. Jadi ini data yang biasanya dilakukan yang dalam kondisi sebelum COVID ya. Tapi kita bisa lihat sebenarnya, Mbak Mas, bahwa ya ini juga berdasarkan hasil diskusi juga ya, internal dengan kementerian dan juga dengan para pakar ya yang ada di dalam negeri. Yang kita lihat biasanya, ini sebenarnya data setnya tuh ada juga yang di sebelah kiri.
Jadi dari tahun 2009 sampai 2014 itu ya. Nah itu memang seringkali naik turun begini, memang ternyata ada juga walaupun belum bisa dijustifikasi pengaruh dari jadwal politik ya, dekat-dekat pemilu ya. Biasanya begitu baru menang, presidennya akan kasih anggaran yang cukup baik gitu ya, lalu dinaikkan gitu ya, sehingga produksinya di tahun itu cukup tinggi gitu ya, tahun 2000 awal-awal menjabat gitu. Tapi pelan-pelan slowly menurun, lalu ada kalanya itu akan naik pada saat mau pemilu berikutnya lagi gitu. Ya sebenarnya ada di 2009 sampai 2014 sebelah kirinya ada, cuman saya lupa tampilin gitu. Nah ini naik turun begini nih gitu, naik turun begini semua gitu. Saya juga bingung kan pertama kali ngobrol, habis itu temuan saya diskusi, ya ternyata memang kenapa tahun-tahun ini ya gitu ya. Sementara di tahun 19 itu menurun, nanti di 2020 COG-nya biasanya naik lagi nih, tapi ternyata COVID jadi nggak bisa. Tapi kalau kita lihat tren-trennya itu pasti akan turun terus ya gitu ya, turun terus gitu ya. Walaupun ini juga hanya sebagai sebuah conjuncture ya gitu ya. Vertical housing dan public commercial housing yang akan menjadi dominan sebenarnya. Sementara rumah khusus dan rumah swadaya itu pelan-pelan akan berkurang gitu ya. Mungkin kalau dari hasil diskusi saya dengan para pakar ya di dalam negeri itu ya memang karena proses urbanisasi ya di Indonesia yang cukup tinggi, hampir sekarang 70 udah sampai 70% lebih dikit. 2045 itu bisa mencapai 76%-an gitu ya, sudah mengurban semua, sehingga vertical housing itu ya memang didorong untuk sana. Lalu juga kerja subsidi terhadap developer ya. Karena penyedia rumah yang paling besar sekarang kan memang developer. Apa yang dibiayai oleh pemerintah gitu ya. Sementara yang self help ya itu memang ada isu tadi, tanahnya nggak jelas dan sebagainya, jadi tidak dibiayai. Ini sampai sini ininya masih kelihatan ya, teman-teman ya, slide-nya ya? Masih, Mas. Oke. Saya khawatir udah panjang ternyata berhenti ya, gitu ya. Nah ini ya memang ada alokasi budget ya memang. Walaupun kita yang terakhir itu saya juga melihat bahwa problem-problem utamanya itu kita juga tidak bisa mengharapkan APBN full ya untuk masalah ini, karena subsidi akan terlalu berat gitu. Bagaimana bahan material itu dan upah tukang itu yang masuk ke dalam harga pasar ya, demikian pula tanah gitu ya. Sementara pemerintah harus mensubsidi harga tersebut yang terinflasi dengan hedonic model ya, model hedonik gitu ya. Jadi udah nggak suka prediksi gitu. Itu menjadi sangat sulit. Namun kita lihat yang masalah rumah khusus dan rumah swadaya ini isunya memang adanya sinkronisasi regulasi ya dan kolaborasi ya. Bagaimana masalah legalitas tanah, bagaimana orang yang MBR atau yang sangat-sangat miskin itu memang memiliki NPWP untuk bisa lolos BI checking misalnya, ya kan? Itu kan juga nggak gampang ya gitu ya, untuk bisa dapat situ ya. Saya kemarin baru diskusi sama temen yang memang menjadi developer, dan kini sekarang banyak sekali calon pembeli perumahan dia itu yang ditolak BI checking. Kenapa? Karena sudah banyak pinjaman untuk kebutuhan non-housing. Itu kenapa di awal tadi memang kebutuhan non-housing itu perlu dihitung dulu sebenarnya berapa sih gitu mereka butuh. Ya, karena mereka akan memenuhi itu dulu dengan yang non-housing tadi. Gitu. Sehingga banyak ditolak BI checking. Nah, ini yang akhirnya susah bagi mereka. Ya, isu-isu di luar perumahan yang memang harus ada kolaborasi dengan mereka, peraturan-peraturan yang ada. Siapa nih? Saya lupa. FLPP, ya mungkin teman-teman tahu FLPP gitu ya. Kalau dilihat dari jumlah rumah yang tersedia bisa dijalankan, itu tadi jangan-jangan peminat dari FLPP itu menurun. Kenapa? Karena dengan skema yang ada, isu mengenai masalah tidak lolos BI checking ya, tidak bisa mengakses kredit FLPP ya, bantuan ini karena calon pembelinya itu
ya tadi tidak eligible ya. Apalagi yang di bawah 4,5 juta itu seringkali juga mayoritas ada di sektor informal ya, gitu ya. Bagaimana mereka punya slip gaji, bagaimana mereka ada NPWP dan lain sebagainya ya, atau status sertifikat tanahnya belum jelas gitu ya. Sehingga memang ini adalah hasil produksi ya, produksi FLPP. Sorry nih kalau saya mundur dikit gitu ya. Mungkin tahun 2015, sebenarnya saya punya data itu dari tahun 2010, cuma saya nggak tampilin ya, cuma 5 tahun terakhir data yang saya ada di slide ini. Turun. Karena apa? Karena ya itu, calon pembelinya ternyata nggak eligible, sehingga produsen pun juga, ya kalau supply-nya dia bangun-bangun aja susah, yang beli kan repot kan, gitu. Ya, nanti yang beli justru bukan yang MPR gitu kan. Ini seringkali jadi kayak potentially reduced ya, penyediaan rumah dari sini. Ini tadi synchronizing regulation lagi, kolaborasi. Gimana demand kita itu ternyata pendapatannya masih rendah, sementara harga rumahnya juga makin tinggi, berat gitu ya. Nah, walaupun yang terakhir itu sama seperti yang sebelumnya, saya pun juga apakah perlu nggak sih budget allocation gitu ya untuk innovative housing finance scheme sebenarnya. Tapi innovative housing finance scheme bukan masuk ke bank lagi. Ini yang paling penting sebenarnya. Ya, untuk supaya bisa mengakses rumah. Yang ketiga, masuk ada di emergence type of economic factor gitu ya. Nah, ini mungkin bisa emerging tipe-tipe rumah yang ada. Kalau kita lihat nih dari data BPS dari 20 tahun terakhir, memang kepemilikan rumah itu masih yang dominan ya, dari 80-71, 82 naik, tapi naik turun lah sedikit-sedikit, tapi di tahun 2020 tercatat hanya 80,10%. Ya, walaupun jumlahnya sangat dominan masih. Ya. Sementara yang kuning, orange, coklat, menjelang coklat itu ya sekitar angka di 8,36 di tahun 2001, dan di 2020 itu bisa sampai 9,27 ya. Nah, yang others nih, ini numpang bebas segala macam, itu ya 10,93. Nah, ya naik turun lah dinamis ya. Sampai pada akhirnya 10,93 di 2001 dan di 2020 10,63% dari populasi kita melakukan hal tersebut. Kelihatannya dominan, tapi kalau kita lihat growth-nya, kenaikan di 2001 sampai 2002, 2003 segala macam ya memang fluktuatif ya. Fluktuatif. Namun kalau kita lihat trennya ya sebenarnya juga nggak ya mulai agak geser lah ya dari home ownership gitu ya. Sementara kalau growth-nya itu ya untuk yang rental ya itu cukup tinggi sebenarnya. Ya. Dan yang other types of ownership, yang numpang, yang ini dan lain sebagainya, itu pun juga mulai pelan-pelan menjadi satu cara bagi rumah tangga memenuhi kebutuhan rumah tinggal gitu ya. Ya walaupun tetap 80%, tapi growth-nya itu pelan-pelan turun sebenarnya, nggak gede-gede amat. Jadi itu yang saya sebut pseudo domination ya, semu ya, dominasi semu ya, sebenarnya 88% aja, tapi yang sisanya tuh akan terus fluktuatif dan jangan-jangan suatu saat akan pelan-pelan berkurang nih home ownership. Nah, ini akselerasi. Sebenarnya itu yang coklat itu juga terakselerasi sebenarnya sebagai respon ya dari rumah ya, pasar rumah yang tidak lagi affordable, tidak lagi terjangkau ya. Ini pun juga sama yang abu-abu ya, akselerasi pelan-pelan naik nih growth-nya ya, walaupun sangat pelan gitu ya, tapi ya naik gitu. Ini jadi masalah. Nah, ini jangan-jangan memang sewa, ngontrak dan numpang tinggal bersama itu menjadi tipe alternatif nih dari tipe bermukim ya. Kita lihat juga sama ya, dari regresinya gitu ya, dengan total value-nya di bawah 0,05 ya, ternyata ya sama juga. Own itu yang tadi kita lihat ya, housing backlog ya, ini juga faktornya. Economic capacity sebenarnya ya. Dan tipe
tenur yang lain itu ya tergantung dari ketersediaan sebenarnya affordable housing. Nah ini kebetulan saya diminta World Bank untuk mengolah data ya. Jadi ternyata memang sekarang kita bisa lihat yang sharing ternyata banyak juga nih ya. Tinggal sharing sama keluarga, orang tua atau saudara dan lain segala macam ya gitu ya. Walaupun pendapatannya pun juga udah cukup besar. Kadang ada yang tipe lebih dari 6 juta nih. Kalau saya nggak bisa ngeluarin ini ya, kursor ya. Ya sudahlah, mungkin teman-teman bisa lihat kali ya. Gitu ya, ada gitu ya. Nggak gede, tapi ada gitu ya. Rata-rata sih udah memiliki ya, di atas 6 juta. Cuman ternyata pun ada ya dari yang sharing itu ya, itu tetap tinggal bersama keluarga. Tapi bagi yang lebih rendah itu cukup dominan MBR share tinggal bersama. Saving location-nya di bank ya, nyimpennya di bank tapi bukan untuk ngambil kredit gitu ya. Kenapa? Karena belum tentu eligible buat ngambil kredit ya, tapi untuk nyimpen di bank mungkin bisa gitu ya. Bahkan ada yang nomor 2 terbanyak itu adalah, karena ini ngambil datanya di satu Indonesia ya gitu ya, satu Indonesia dengan 25.400 responden di 34 provinsi. Banyak juga yang ada di rumah. Atau nomor 2 ya setelah bank. Nah ini tipe ekonomi, informal, hampir lebih banyak gitu ya. Monthly ya, mereka nggak mau. Nah future plan-nya mereka lebih senang self-help, rental, atau renovate. Beli di formal tetap hanya 28,42%. Jadi memang ini yang sebenarnya ternyata relatif menjadi mayoritas ya secara kuantitatif cara masyarakat MBR itu untuk memenuhi kebutuhan sharing, nanti bisa swadaya ya, bangun bertahap ya, atau ya mereka ke rental ya. Hanya dari yang sharing itu hanya 33,59% yang akhirnya bisa atau mau ke formal, ke penyediaan dari developer ya. Nah ini untuk demographic factor ya. Kalau tadi dari ekonomi, nah emerging type study itu muncul populasi nih. Ini saya ambil dari United Nations, sekarang mereka memiliki satu software ya yang bisa memprediksi gitu ya, dari big data populasi kita, kalau nggak salah mulai di data itu tahun 60 atau 70 gitu ya. Lalu mereka bisa membuat tren ya. Ini tahun 2000, nah ini naik pelan-pelan, jadi membesar gitu ya. Nah ini kita bisa lihat nih dari tahun 2020 sampai 2045 ya, memang kita masuk mulai ke aging society memang gitu ya, pelan-pelan ya. Dan yang usia muda itu berkurang ya, mengalami tertekan gitu ya. Cuman piramidnya jadi makin naik ya, increasing ya, populasi ya, atas ya. Tapi satu sisi, saya balik dulu kemarin ya. Ini terjadi karena memang ada dua hal ya. Berdasar kalau dari BPS, yang pertama itu adalah kemajuan teknologi medis kesehatan, orang bisa umurnya lebih panjang. Yang kedua adalah memang ada perubahan yang baik sih di masyarakat kita, yaitu adalah gaya hidup sehat ya. Mungkin apalagi pasca COVID ini orang semakin aware, semakin nurturing ya, menjaga kesehatan dia, sehingga memang bisa memperpanjang life expectancy kita ya di tahun 2045. Namun hal ini menarik sebenarnya, ada challenge. Ya, challenge-nya apa? Challenge-nya adalah angka ketergantungan populasi dari yang non produktif ke yang produktif. Ya, ini kita bisa lihat nih angka ini ya, life expectancy kita naik. Yang saya tadi bilang 71 mungkin 72. Lalu dari prediksinya, trajektorinya itu yang merah yang yang garisnya nggak putus-putus itu adalah skenario moderat ya. Itu bisa nambah 5 tahun lumayan gitu ya. Nah kalau yang di atasnya titik putus-putus itu skenario optimis
yang di bagian bawahnya skenario pesimis ya. Tapi kalau kita ambil yang skenario moderat sampai 2045 itu bisa nambah 5 tahun. Lumayan ya. Jadi dari 72 sampai 76-an lah ya, 76,5. Ya. Nah, ini yang saya bilang. Old age dependency rasionya kita juga bertambah sampai 2045. Nah, ini menjadi masalah sebenarnya. Ya. Dan ini mulai dialami oleh masyarakat di negara maju ya, seperti Jepang sekarang ya, life expectancy-nya udah nembus kepala 8 ya, 80 something ya. Nah, generasi mudanya enggan berkeluarga ya. Nah, ini kan berarti yang generasi muda itu harus sangat produktif untuk meningkatkan GDP agar bisa mempertahankan kualitas hidup yang sudah mereka rasakan gitu ya. Gitu. Nah, ini jadi problem. Nah, artinya apa? Bahwa bagaimana income dan expenditure dari keluarga produktif ini itu pun juga harus menanggung orang tuanya gitu, orang-orang yang lebih tua. Dana pensiun dan lain segala macam itu kan diambil dari pajak para usia yang produktif kan. Gitu. Dan diprediksi bisa increasing twice nih angkanya. Ya, rasionya. Nah, Indonesia population-nya kita naik kurang lebih sekian ya, saya ambil dari United Nation dan RAND ya, RAND Amerika ya, untuk di Indonesia nih populasi naiknya sekitar 4,6 gitu ya dari sini. Ya, hampir sekitar 20% lah harusnya ya. Nanti kalau teman-teman dari Lembaga Demografi UI menyatakan begitu 2060 baru flat grafiknya, mulai stabil, mulai rata ya, horizontal. Ya, tapi sampai 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, ya ini masih akan terus naik. Ini tadi, akhirnya kebutuhan rumah dan segala macam ya. Nah, population growth-nya bisa nggak nih? Ya, akomodir untuk nah, ini kalau masing-masing kelompok umur ya begini nih jadinya ya. Kita bisa lihat bahwa yang umur 0 sampai 24 pelan-pelan declining. Betul ya? Growth-nya. Nah, sementara yang di atas umur 65 nih, yang biru tua, naik ke atas. Sampai 14,27%. Nah, ini increasing. Nah, kita mungkin masuk ke aging society nih. Ya. Aging society udah mulai nih, 100 tahun ke depan. Ya, ini prediksi yang tahun 2000. Sorry. Ini kenapa pada akhirnya muncul co-residence ya, co-housing, co-residence ya. Dan itu bukan hanya ada di Indonesia pelan-pelan muncul, tapi juga di luar negeri ya. Di situ ya, bagaimana tinggal bersama orang tuanya yang udah sepuh. Apalagi kita masih belum terbiasa menggunakan jasa panti wereda ya untuk orang tua kita yang sudah sepuh, pasti tinggalnya sama kita atau kita tinggal di rumah orang tua kita untuk mengasuh orang tua atau kerabat yang sudah sepuh seperti itu. Jadi tinggal bareng. Ini yang saya sebut bahwa ternyata yang sebelah kiri ini adalah policy brief dari World Bank untuk negara-negara berkembang ya. Jadi bagaimana elderly population yang akan siogianya jika prediksi atau forecasting ya, ramalan tadi dilakukan dari populasi itu terjadi, ya ini akan naik korespondensinya. Ya di negara berkembang ya. Itu diterbitkan oleh World Bank di tahun 2015 ya. Nah, ini yang tengah itu adalah yang nulis adalah mahasiswi skripsi saya ya, gitu ya. Ini memang untuk yang memang ada isu kultural ya, dalam hal ini keluarga Betawi ya, gitu ya, di Cengkareng. Memang sudah jadi kultural juga di kita ya. Sementara mungkin kalau di luar negeri itu memang adalah sebuah respons terhadap affordable housing market. Kalau yang di kita mungkin ada isu atau faktor dari budaya gitu ya. Nah, yang di kanan bawah mungkin terlalu kecil bagi teman-teman untuk dilihat.
meningkat, tapi itu adalah justru menariknya penelitian di Indonesia, co-residence ya with the children itu meningkatkan psychological well-being untuk orang yang udah sepuh. Ya, diteliti dari penulisnya dari rumpun kesehatan ya. Jadi ada apa namanya istilahnya hal positif dari isu coincidence, terlepas dari masalah privacy, masalah sosial yang dibilang anaknya kurang mampu lah, kurang berhasil, tinggal sama orang tua, tapi ternyata ada kontribusi positif terutama bagi populasi lansia ya. Salah satunya adalah psychological well-being ya, of the elder. Nah, ini ada beberapa tipe ya di luar negeri maupun di dalam negeri ya. Pertama kali misalnya tinggal bersama orang tua ya, orang tuanya punya sepasang anak gitu, lalu anaknya mentas istilahnya ya. Enter marriage, enter parenthood, punya rumah sendiri, betul ya. Ini mungkin yang konvensional seperti yang saya lakukan juga. Dan pada akhirnya pada suatu saat orang tua saya sudah masuk usia lansia, pensiun, purna bakti, akhirnya tinggal juga sama anak-anaknya. Ya. Seperti itu. Namun hal yang menarik adalah di luar negeri, terutama di negara-negara maju. Ambil contoh yang paling kiri itu kalau tidak salah itu di Australia. Ya, disebutnya boomerang generation. Ya. Kan di Amerika, sorry ya. Enggak nih, itu yang justru yang di kiri, yang paling kiri itu yang di Amerika ya, dari Ohio kalau nggak salah. Ya, situ ya. Bumerang bias. Jadi udah keluar misalnya kayak Dela, kayak Aring, kontrak di atau ngekos di UI, kukusan, terusnya begitu udah selesai lulus, bekerja, kembali lagi ke rumah orang tua. Dan itu ternyata banyak di negara maju seperti itu. Yang di tengah di Swedia, nomor 2 di Swedia pun sama. Yang ketiga, yang paling kiri berarti di Australia, yang ketiga nih di Ohio nih, ya. Ohio State University yang nulis ya. Nah, ini sama, exiting and returning to the parental home for boomerang kids. Ya. Nah, kalau yang di Spanyol dan di Jerman pun sama ya. Ada yang disebut boomerang kids ya. Kalau sempat keluar balik lagi disebutnya boomerang. Tapi kalau dari awal nggak keluar-keluar ya dan bertinggal ya, di rumah orang tua, itu yang disebut nestayers ya. Jadi tinggal di sarang. Nest kan kayak sarang burung ya, gitu ya, sarang. Itu terjadi juga di Jerman sama di Spanyol. Sama semua, yaitu harga rumah tidak terjangkau bagi generasi muda. Apalagi sekarang kita kenal adanya gig economy ya. Ya sejak tahun 2010-an ini dengan kemajuan teknologi informasi gitu ya. Misalnya jam 8 sampai jam 10 ikut kuliahnya Joko. Jam 1 habis sholat Jumat sampai sore jadi desainer grafis. Malam main band di kafe. Sabtu, wah ini jadi anggota tim futsal Tarkam di kampung mana. Kan dapat duit terus kan? Gitu. Tapi udah kayak gig, kayak show aja pertunjukan. Pekerjaannya banyak, tidak tetap, serabutan, tapi jangan-jangan duitnya cukup. Ya. Tapi nggak eligible buat dapat kredit. Ini jadi masalah juga. Ya. Mungkin malamnya narik ojol sebentar, grab car, atau motor segala macam, 2 jam 3 jam lumayan dapat duit. Ini yang terjadi sekarang setelah dengan kemajuan teknologi informasi sekarang. Dan mungkin sekarang generasi Y apalagi Z digital literacy-nya lebih baik dari generasi saya gitu kan. Di atas milenial kalau saya generasinya, sehingga ya memang dengan mudah mengisi konten YouTube dan Instagram atau apapun lah gitu, TikTok sekarang ya, dapat duit gitu ya. Tapi nggak tetap kan, saya nggak tahu tuh bayar pajak atau yang Instagram selebgram gitu ya, saya nggak tahu gimana sistem pajaknya segala macam gitu ya. Nah ini gimana dia punya compliance terhadap tata cara baku
untuk bisa memperoleh kredit rumah yang makin mahal misalnya gitu. Ya mau nggak mau ya nabung aja terus, tinggal di rumah orang tua, satu saat beli rumah gitu. Paling banter itu. Tapi kalau harga rumah terus naik kan kejar-kejaran ya, gitu ya. Gitu. Nah ini terjadi nih sekarang. Saya merah-merahin. Ya, kalau di kota mungkin karena tanahnya terbatas, mau beli rumah tanah sebelahnya juga mahal banget gitu ya. Ekspannya secara vertikal. Ya kan? Cuman memang hambatannya tata ruang kita masih yang 2 lantai, maupun itu wisma besar sampai wisma kecil, sedang dan kecil ya. Mungkin kalau di daerah rural atau tepi, jika mampu beli tanah sebelah gitu ya, yang akhirnya bisa tinggal bersama. Ya kan? Nah ini pada saat anaknya ternyata bisa tuntas, let's say dinas, dipanggil di IKN misalnya, pindah ke ke Kalimantan gitu ya. Nah di atas bisa di renting space for income improvement. Gitu. Kalau orang tuanya udah nggak ada, di bawah pun juga bisa di komersial dan lain sebagainya ya. Apakah buka warung, Alfamart, kerja di bawah silakan saja, atau dikontrakin buat rumah juga boleh. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga keluarga-keluarga muda yang tadinya ada istilahnya prekariat sekarang ya, prekariat ya bahasa Inggrisnya tuh. Kaum prekariat ini yang gig ekonomi yang gak jelas tapi punya duitnya fluktuatif ya, sebenarnya mampu gitu di atas UMR tapi misalnya fluktuatif, ataupun mungkin dia MBR itu bisa tinggal di dalam kota gitu ya, nggak di suburb ya, yang belum tentu juga cocok sama preferences, dan juga bisa mengurangi commute time dan cost ya. Lalu juga bisa patungan buat bayar pajak yang makin tinggi gitu ya di situ, sehingga hak bermukim di kota itu bisa dimanfaatkan, dijamin. Nah, jadi mungkin ini adalah beberapa hal yang memang bisa saya sampaikan, yang mungkin bisa secara realistis menyelesaikan jadi opsi ya, walaupun baru sebagai ide ya, belum bisa terrealisasi secara sekarang gitu. Ya karena masih ada butuh beberapa yang merah-merah nih ya. Bagaimana kita pertama menjaga atau mengendalikan harga tanah dan konstruksi misalnya. Lalu yang kedua, misalnya bagaimana kita bisa menghitung tidak lagi dengan formula yang sudah usang, tapi juga misalnya realistis nih, ya kan? Apakah dengan residual income untuk memformulasi skema pembiayaan perumahan yang lebih realistis sebenarnya yang ada sekarang. Karena zaman udah berubah, pangsa pasarnya pun juga lebih agile sekarang ya, generasi Y dan Z ya, yang akan lebih ini ya, lebih berbeda lah dengan yang zaman dulu, yang ngejar pekerjaan tetap gitu ya, lalu gaji bulanan dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini integrated juga nih rumah itu juga dengan macroeconomic development planning gitu ya, kesejahteraan orang gitu, bukan hanya perencanaan perumahan itu ya, pembangunan perumahan itu hanya untuk teknis saja ya, masuk ke infrastruktur, tapi bagaimana welfare dari orang gitu ya. Lalu juga entangled regulation aggravate ini ya, regulasinya memang harus diurut kabel lagi lah gitu ya, dan lain sebagainya. Terakhir itu adalah memang masalah bagaimana tipe-tipe rumah ini memang bisa mulai tidak lagi hanya dengan rumah tapak, rumah susun, rumah milik, dan rumah sewa. Bisa juga ada masalah rumah bersama misalnya, community atau kolektif housing dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa membantu lah sebagai salah satu opsi. Mungkin nggak bisa nyelesain semua, bukan obat yang paling sakti, tapi paling tidak bisa mengurangi lah, ya, meminimalisir kondisi yang ada, masalah-masalah yang ada. Tapi tentunya ini juga perlu diimbangi dengan misalnya perubahan tenur tadi, tipe, karena selama ini masih dimiliki oleh secara individu gitu ya, rumah orang tua, surat tanahnya sama orang tua.
mungkin nggak kalau ternyata dibuat surat tanah bersama. Karena apa? Karena begitu ada orang tua dibagi waris, dan seringkali orang tuanya nggak ada, dibagi waris, akhirnya dijual, dipecah-pecah gitu, yang akhirnya tetap tinggalnya di pinggir. Sementara bagi yang bertinggal di situ, ya misalnya ada satu keluarga yang memang akan tinggal di situ, dia kan belum tentu mau pindah kan, gitu kan. Nah itu mungkin bisa kalau dibuat sistem tender bersama gitu ya, kolektif, nah itu bisa untuk mencegah adanya hal tersebut. Kalau ada yang mau pergi gitu ya, dikontrakin, diurusin, uangnya bagi 50-50, bagi yang kamarnya atau lantainya atau bagiannya itu dikontrakan gitu ya, dengan yang ngurusin gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga ya tetap ada yang tetap bisa tinggal di dalam kota gitu. Kalau enggak ya bagi waris, mencari kemana-mana lagi ya, sama juga ya. Mungkin itu dari saya sebagai bukan pembuka ya,